gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dengan pembacaan doa tadi. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Apa yang nanti kalian cita-citakan itu bisa terkabul. Amin. Hari ini kita ketemu lagi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Mata pelajaran yang akan kita bahas yaitu tentang mapel ekonomi dengan materinya adalah badan usaha. Oke, sebelum kita mulai saya absensi terlebih dahulu. Siapakah hari ini yang tidak masuk sekolah? Yang saya panggil namanya nanti bisa untuk tunjuk jadi sambil ya. Aida Lailatul Makruh, Ainur Ratul Muzikro, Andre Herdiansah, Astrid Tessa, Awa Ada Prasasti. Sakit. Sudah berapa hari? 1 hari ini. Kemudian Cinta Rosmelia Putri, Dava Nur Wildan, dan Nur Abi Wilaksa, Sheila Selsiana, Dina Nur Haifa, Dwi Sela Nur Aini, Fainah Nur Ainia, Faris Setiawan, Keisha, Keisha Aulia, Muhammad Cahya, Muhammad Dul Basit, Muhammad Iqbal Yusuf, Muhammad Muhtagin Najjar, Muhammad Najwa Dintama, Muhammad Rangga, Nadia Amna. Nah, kegiatan hari ini sebelumnya saya awali dulu dengan kegiatan ice breaking. Ice breaking konsentrasi supaya nanti saat pembelajaran semuanya dalam konsentrasi. Oke, ice breakingnya mudah, tapi tetap harus fokus. Pakai tepuk. Ya. Kalau saya bilang selamat pagi, maka tepuknya yang kencang dan banyak. Selamat pagi. Kalau siang kira-kira sudah jam 12 ke atas masih semangat? Semangat. Oh enggak. Kalau siang saya bilang selamat siang, maka kalian cukup tepuk 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore, berarti kalian tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang selamat malam, berarti tepuknya 0 kali. 0 kali tahu nggak? 0 kali. Berarti kalian mau tepuk tapi nggak jadi. Begitu ya? Bisa ya? Ya. Oke, sekarang coba kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang. Dah, langsung saya mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Pada kegiatan pembelajaran hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah
usaha milik swasta atau yang sering disingkat menjadi BUMN, BUMD, dan BUMS. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama adalah satu, kalian mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan BUMD, BUMN, dan BUMS. Mampu menjelaskan tentang badan usaha milik negara, mampu menjelaskan tentang badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Yang kedua, membedakan jenisnya, baik itu badan usaha milik negara, milik daerah. Kemudian menjelaskan peran dari badan usaha. Terakhir yaitu menganalisis keunggulan dan kelemahan dari masing-masing badan usaha tersebut. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang badan usaha. Tepatnya lagi adalah tentang jenis badan usaha, yaitu BUMN, BUMD, dan BUMS. Untuk BUMN ataupun BUMD dan BUMS itu keberadaannya sangat penting bagi negara. Yang pertama itu adalah sebagai sumber pendapatan. Kemudian yang kedua itu adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan, yaitu menyediakan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai kegiatan usaha. Siapa di sini yang besok cita-cita pengen jadi direktur Pertamina? Saya. Kemudian siapa yang besok di sini pengen menjadi manajer PLN? Saya. Oke, usaha yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Kendal, baik itu milik negara, milik daerah, ataupun milik swasta, ada yang tahu contohnya seperti apa? Adakah yang tahu? PDAM. Bagian sini berapa? Ada? Badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BKK termasuk nggak? Badan pemerintah. Mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 11 dibaca terlebih dahulu. Saya beri waktu kesempatan membaca. Silakan kalian perhatikan, akan saya perlihatkan tayangan video. Kemudian nanti silakan bisa kalian catat di buku kalian masing-masing tentang hal-hal yang menurut kalian penting berkenaan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Sudah siap alat tulisnya? Sudah ya? Suaranya terdengar? Ya kak? Ya. Salah satu contohnya adalah pegadaian. Yang kedua damri, damri. Kemudian ada peruri milik negara. Kemudian sisanya bisa dimiliki oleh pihak yang lain. Contohnya ada PLN, Jasa Marga, Pertamina, dan seterusnya. Ya, itu adalah perbedaan perum dan persero. Perbedaannya ada pada modal. Yang kedua, perbedaan ada pada tujuan. Untuk perum, tujuannya adalah menyediakan layanan publik, sedangkan kalau untuk persero, tujuannya adalah mencari keuntungan. Unsurnya itu siapa kira-kira?
tingkat 2. Tersebut, kalau badan usaha tersebut merugi, dampaknya pemerintah juga ikut merugi. Efeknya masyarakat nanti juga akan ikut merugi juga. Yang kedua tadi adalah BUMN yang terancam bangkrut. Kalau BUMN itu terancam bangkrut, itu kira-kira nanti dampaknya seperti apa? Kira-kira BUMN tadi ada karyawannya ada? Ada. Terus karyawannya gimana? Sudah tidak bisa bekerja lagi, ya kan? Kalau sudah tidak bisa bekerja lagi, otomatis nanti sudah tidak ada pendapatan lagi. Itu akan menjadi masalah di dalam perekonomian Indonesia dan seterusnya. Sekarang silakan kalian bisa melakukan identifikasi masalah bersama kelompok kalian. Cari satu masalah lewat atau menggunakan media internet. Silakan bisa dibuka HP-nya, dimanfaatkan HP-nya, cari satu masalah, kemudian kalau sudah ketemu silakan untuk bisa ditulis di papan tulis terlebih dahulu. Oke? Nah. Siapa yang sudah ketemu? Ada? Istirahat selesai. The break time is over. Jam pelajaran keempat. It's time for the fourth period. Angka. Oke. Semuanya ini jika itu adalah satu masalah pasti akan berdampak pada badan usaha, ya kan? Kalau badan usaha itu berdampak, otomatis nanti berdampak pula terhadap negara. Dari 8 masalah yang sudah kalian tuliskan di depan, silakan kalian cari, tentukan 2 masalah, terus cari solusinya. Seperti apa contohnya yang harus dilakukan supaya bisa meminimalisir terjadinya permasalahan. Jelas? Paham? Sampai sini? Bagian sebelah utara bisa dipahami? Saya. Kalian boleh cari masalah dari teman kalian dulu. Satu masalah kalian tadi sudah ditemukan, yang satu lagi adalah masalah dari teman kalian. Oke, saya. Nah, silakan bisa kalian manfaatkan. Buka buku, boleh menggunakan handphone, HP untuk solusi boleh. Video. Menggunakan AI, kita pakai AI. Oh, belum pernah. AI ChatGPT. Negara atau duit kenapa kami sekarang cari solusinya. Iya caranya. Kamu jadi direktur Pertamina BEN, minyak yang diambil dari perut bumi nanti akan dipakai itu bisa dimanfaatkan, bisa dijual. Ya. Sudah, kelompok ini sudah selesai. Kelompok yang kedua sudah, 3 sudah, 4 sudah. Sudah? Sudah belum? Atau masih dalam proses? Oh, masih dalam proses. Sudah. Sekarang saatnya setiap
metode ini berfungsi jika tumpahan minyak pada satu area dari sisi tempat. Yang kedua, pengembangan minyak jaring. Ini digunakan untuk mengatasi untuk pembakaran minyak jaring serta lebih efektif melupakan pembakaran minyak jaring. Maka metode ini tentu menghasilkan asap dan yang ketiga ada penyerapan. Menanggapi? Kalau tidak, boleh saya bertanya? Boleh ya. Kalau tadi jawaban kalian adalah berhubungan dengan bagaimana cara mengamankan minyak supaya tidak merusak lingkungan. Ya. Tapi bagaimana dengan Pertamina-nya sendiri? Kalau minyaknya itu nanti tumpah, rugi lah. Kapalnya harus betul-betul yang aman, ya kan? Supaya apa? Supaya tidak terjadi tumpahan minyak. Kalau minyaknya tidak tumpah, berarti kan Pertamina-nya itu bisa ibaratnya tidak terjadi kerugian, gitu kan? Itu kira-kira ada tambahan lagi dari kelompok yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu PLN mati lampu masal setengah Pulau Jawa. agak ke bawah lagi dikit biar kelihatan. Untuk mengatasi adanya blackout listrik yang terjadi di Jawa, PLN harus memperlakukan sistem energi berdekat. Dengan sistem berdekat bisa mengatasi dengan cepat jika terjadi kerusakan bagi atau terganggunya supaya Ada yang mau ditanggapi? Ada kelompok yang mau menanggapi tentang solusi dari mati lampu listrik Jawa Bali? Yaitu solusinya tadi adalah bahwa PLN harus mempunyai sistem energi bertingkat. Ada? Tidak ada? Oke, ya saya setuju. Berarti artinya nanti seperti ada cantik. Oke, terima kasih. Presentasinya dari kelompok 2 bisa diberi tepuk tangannya. Selanjutnya, boleh kelompok 3 maju ke depan. Bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang solusi PT Astana solusi dana investasi. Satu, laporkan melalui Anda dapat melaporkan barang investasi kepada mereka akan melakukan penelitian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari solusi disiplin selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Ada yang mau menanggapi? Oke, kalau tidak ada tadi untuk kelompok 4 sama kelompok 3 kasusnya bersama, yaitu korupsi ya. Korupsi, ya kan? Sama kan? Iya. Kalau tadi yang dari kelompok 3 itu berarti solusi setelah terjadinya korupsi dilaporkan dan lain sebagainya. Sedangkan yang ini adalah tindakan preventifnya, bagaimana supaya tidak atau belum
solusi terhadap beberapa masalah yang sudah kalian tulis di papan tulis. Maka sekarang saatnya adalah untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti akan saya bagi satu persatu LKPD, kemudian silakan untuk bisa kalian kerjakan LKPD-nya. Saya beri waktu 10 menit, cukup? Kenapa? Berapa kurang satu? Atau cukup? Pas? Kurang satu? HP ini. Kurang? Berapa? Sudah cukup ya? Oke, silakan. Kalian menyimpulkan bahwasanya sebuah badan usaha itu pekerjaannya sangat penting bagi negara. Kenapa penting? Untuk apa? Sebuah badan usaha, baik itu badan usaha milik negara, milik daerah ataupun swasta, itu sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian negara. Negara bisa mendapatkan pendapatan dari badan usaha tadi. Kemudian tenaga kerja atau masyarakat itu bisa terserap menjadi tenaga kerja di beberapa badan usaha tersebut, ya kan? Sehingga jika seperti itu, maka itu bisa meningkatkan tingkat perekonomian Indonesia. Kalau ekonomi Indonesia itu meningkat, berarti masyarakatnya pun juga akan sejahtera. Pas sampai di sini, ya begitu juga sebaliknya. Jika badan usaha tersebut itu tidak sehat, ada masalah, mengalami permasalahan, otomatis itu juga akan berdampak terhadap negara. Oke. Begitu kira-kira yang saya sampaikan untuk materi ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti yang akan dibahas adalah submateri yang C, yaitu peran dari badan usaha. Kegiatan kita hari ini menurut kalian bagaimana tadi? Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Oke, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri sampai di sini. Ketemu lagi di depan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.